Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sasu Integral. Untuk kali ini kita coba bahas soal-soal pada bab impuls dan momentum, pelajaran kelas 10 ya. Oke adik-adik, seperti biasa tidak perlu di like atau di subscribe. Semoga video pembahasan soal-soal ini bisa membantu proses belajar adik-adik, dan semoga menjadi amal jariah buat pembuatnya. Ingat, belajar adalah ibadah ya. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Kalau pengertian impuls sendiri, gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu, makanya I sama dengan F kali delta T. Kalau momentum itu lambangnya P ya, nilainya sebanding dengan massa dan kecepatan. Kenapa kok jadi satu bab? Memang ada hubungannya, Dik. Nilai impuls itu sama dengan perubahan momentum. Tadi impuls itu F kali delta T. Kalau perubahan momentum yang berubah kecepatannya, makanya M dikali kecepatan akhir kurangi kecepatan awal. Oke ya. Oke, kita masuk permasalahan soal pertama. Ya, ini ya. Sebuah mobil truk bermasa 1 ton bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian menabrak pohon dan berhenti setelah 0,1 sekon. Berapa besar gaya rata-rata truk saat menabrak pohon? Oke, kita tulis yang diketahui. M masanya 1 ton atau 1000 kg. Kecepatannya 72 km per jam atau 20 meter per sekon ya. Kecepatan akhirnya 0. Kenapa 0? Karena dia berhenti setelah menabrak pohon, berhenti. Selang waktunya 0,1 sekon. Oke, kita masukkan sekarang. Ingat tadi impuls sama dengan perubahan momentum. Impulsnya F kali delta T ya. Nah, yang ditanyakan F-nya kita masukkan. Delta T-nya 0,1, masanya 1000, kecepatan akhirnya 0. Dan kecepatan awalnya 20. Maka kalau dihitung F-nya ketemu min 200.000 Newton. Tanda min ini hanya menunjukkan arah dia. Kalau mobilnya bergerak ke kanan, berarti supaya mobilnya berhenti kan gayanya ke kiri. Nah, jadi gayanya melawan pergerakan bendanya. Oke, soal yang kedua. Sebuah bola baseball masanya 0,1 kg dilempar ke selatan dengan kecepatan 20. Seorang pemain baseball memukul bola tersebut sehingga bergerak ke utara. Sehingga laju bola kecepatannya 60. Jika waktu kontak bola dengan kayu 0,01 sekon, tentukan impulsnya dan gaya rata-ratanya. Oke ya. Nah, gambarnya mungkin seperti ini. Oke. Kalau kita tulis yang diketahui, masanya 0,1 kg, kecepatan awalnya 20, kecepatan akhirnya 60, delta T-nya 0,01 sekon. Yang ditanyakan impuls dan gayanya. Kita masukkan nilainya. Impuls tadi sama dengan perubahan momentum. Berarti impulsnya sama dengan M dikali V2 min V1. Kita masukkan M-nya tadi 0,1. V2-nya 60 dikurangi min 20. Loh, kenapa kok min? Ingat, kecepatan besaran vektor. Kalau yang ke kiri ini saya anggap positif, ini positif ya, berarti yang ke kanan harus negatif. Nah, ini yang perlu perhatikan ya dia, arah kecepatan. Oke, kalau dimasukkan maka impulsnya ketemu 8 Newton. Untuk mencari gayanya, nah, I kan F kali delta T. Ini tadi 8, F-nya sekian. Maka silakan masukkan, F-nya akan ketemu 800 Newton. Ini dia. Soal berikutnya. Buah kelapa bermasa 2 kg jatuh dari ketinggian 80 meter di atas tanah. Hitung besar momentum ketika berada sampai di permukaan tanah. Oke ya. Soalnya seperti ini. Kalau diketahui masanya 2 kg. Kecepatan awalnya 0, kan buah kelapanya awalnya diam. Nah, begitu sampai di tanah, berapa kecepatan di tanah?
Ketika jatuh, Dek, sebenarnya prosesnya pakai energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Akhirnya ketemu persamaan ini, rumus umum V akar 2GH. Masukkan berarti 2 kali 10 hanya 80 ya. Hanya 80. Maka ketemu kecepatannya adalah 40 meter per sekon. Kecepatannya 40 meter per sekon. Nah, kita masukkan tadi impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, ini ya. Masukkan M massa kelapanya 2, kecepatan akhirnya 40, awalnya 0. Berarti impulsnya ketemu 80 Newton square. Ini ya. Bisa ya, gampang ya, Dik ya. Oke, masuk subbab berikutnya tentang hukum kekalan momentum. Bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir. Jadi ini kejadian tumbukan ya. Nah, ini. Nih, jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, maka nanti ketemu persamaan seperti ini masih. Oke. Jenis tumbukan sendiri itu nanti ada 3 ya. Yang pertama lenting sempurna. Pada tumbukan ini berlaku koefisien restitusinya nilainya 1. Apa sih koefisien restitusi itu? V2 aksen kurangi V1 aksen. Kalau depannya V2, bawahnya ini V1 deh. Ini V1 kurangi V2. Di buku ada yang pakai kurung. Pakai kurung ini min, di sini V1 aksen min V2 aksen, di sini V1 min V2. Sama saja nanti ya. Jadi yang penting rumusnya ini koefisien restitusi. Yang kedua, lentingnya sebagian. Kalau lenting sebagian itu koefisien restitusinya antara 0 sampai 1. Itu ya. Antara 0 sampai 1. Nah, rumusnya ini akar H aksen per H. Biasanya kalau lenting sebagian tuh kejadian benda jatuh terus mantul. Jadi ini yang dinamakan H aksen, ini H. Ya. Ini ya. Nah. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting. Kalau tidak lenting itu nilai E-nya 0. Nilai I-nya 0 ya. Oke, kita masuk contoh soal berikutnya. Dua buah bermassa ini 1 kg sama 3 kg bergerak berlawanan dengan kecepatan sama-sama 2. Kedua benda bertumbukan sehingga setelah tumbukan kedua benda menjadi 1. Jadi setelah tumbukan bendanya jadi 1, bergerak bersama-sama. Hitunglah kecepatan kedua benda tersebut dan kemana arahnya. Kalau setelah tumbukan menjadi 1, ini berarti kejadian lenting tidak sempurna atau tidak lenting sama sekali ya. E-nya 0. Kok bisa? Loh, kalau setelah tumbukan bergerak bersama-sama berarti nilai V2 aksen dengan V1 aksen kan sama. Ini kalau sama dikurangi kan hasilnya 0. Makanya ini 0, E-nya 0 ya. Oke, kita masukkan rumus tumbukan, mesti seperti ini tadi ya. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Untuk kejadian ini, karena setelah tumbukan bergerak bersama-sama atau menempel, berarti kecepatannya sama ya. Berarti saya anggap V1 aksen sama dengan V2 aksen. Saya ganti V aksen. Ya. Kita masukkan nilainya. M1-nya 1, M2-nya 2, M2-nya 3, V2-nya hati-hati tandanya min. Kenapa? Kalau benda satu ke kanan tanggap positif, berarti yang ke kiri harus negatif. Masukkan ini, tadi saya ganti V aksen ya. Nah, ini. Oh, berarti ketemu V aksennya adalah min 1. Ingat, min berarti arahnya kemana? Tadi ke kanan kan yang kita anggap positif, berarti negatif itu yang ke kiri. Oh, berarti jawabannya ini. Oke ya. Soal berikutnya. Dua buah benda 1 kg dan 2 kg bergerak berlawanan, kecepatannya 4 sama 3. Bertumbukan dengan tumbukannya lenting sempurna. Yang ditanyakan hitunglah kecepatan kedua mobil setelah bertumbukan. Oke ya, berarti kejadiannya lenting sempurna. Ingat, setiap tumbukan mesti rumusnya ini ya. Momentum awal sama dengan momentum akhir.
Nah, koefisien restitusinya kalau lenting sempurna I-nya 1, berarti ini ya. Oke, kita masukkan nilainya. M1 1, V1-nya 4. M2 masanya 2, kecepatannya karena ke kiri. Ini min ya, hati-hati jangan dilupakan arah kecepatan. Maka nanti ketemunya ini. Sampai di sini belum ketemu, saya anggap persamaan 1. Kita cari dari bentuk ini. Kita masukkan. V1-nya kan 4, V2-nya karena ke kiri min 3. 4, ini ketemu berarti plus 7 ya, kita buang ke kanan. Maka V2 aksen min V1 aksen sama dengan 7. Saya bawa ke sini, kita eliminasikan. Ya, eliminasikan. Kalau eliminasi berarti karena ini sama dijumlah ya, supaya hilang V1 aksennya. Nah, maka ketemu 5 sama dengan 3 V2 aksen. Berarti V2 aksennya 5 per 3. Ketemu V2 aksen, silakan masukkan ke sini. Maka V1 aksennya akan ketemu min 16 per 3. Min berarti dia bergerak ke kiri ya. Benda satu setelah bertuburan bergerak ke kiri, V2 aksennya kok positif, berarti setelah tumbukan dia bergerak ke kanan. Itu ya. Gampang ya adik-adik. Oke, soal berikutnya. Sebuah bola pingpong dilepaskan dari ketinggian H. Pada pemantulan pertama tinggi yang dicapai bola 1,5. Jika koefisien restitusinya setengah, maka bola pingpong tersebut dijatuhkan dari ketinggian berapa? Nah, kalau benda dipantulkan gini berarti kan jenis tumbukannya lenting sebagian. Tinggi setelah pantulannya 1,5. Yang ditanyakan adalah tinggi mula-mulanya ini ya. Ingat kalau lenting sebagian tadi E akar H aksen per H, tadi E nya setengah ya. Nah, silakan masukkan nilainya. Maka ketemu hanya akan sama dengan 6 meter. Oke. Soal terakhir. Sebuah peluru bermasa 10 gram ditembakkan ke dalam suatu balok ayunan balistik yang masanya 1,49 kg. Pada saat ayunan mencapai ketinggian maksimum, tali membentuk sudut 60 derajat. Jika panjang talinya 0,2 meter dan G-nya 9,8, hitunglah kelajuan peluru saat mengenai balok. Jadi seperti ini gambarnya adik ya. Oke, kalau kita masukkan rumus tumbukan ini ya. Kita masukkan M pelurunya 0,01 dikali kecepatan peluru ya. Masanya 0,01 dari 10 gram ini. Kalau jadikan kilo kan 0,01. Kecepatan balok awalnya kan diam sebelum ditembak. Nah, berarti 0. Ini nanti hilang ya. Nah, ini 0,01 V1 aksen ditambah 1,49 V aksen. Kenapa pakai V aksen? Tadi kan setelah ditembak balok kan bersarang ya. Dan bergerak bersama-sama gini. Jadi kecepatannya sama. Makanya di sini dianggap V aksen. Nah, selesaikan, maka bentuknya seperti ini ya. Nah, yang jadi masalah V aksennya kita tidak tahu. V aksen itu berarti kecepatan ini, bergeraknya ini berapa gitu ya. Nah, oke. Kalau ada ketinggian, ini kan naik ya, ya. Ada ketinggian, kita pakai rumus tadi, V sama dengan akar 2G ya. Berarti kita cari tingginya yang ini ya. Berapa tingginya ini? Nah, kita lihat bentuk ini saya bikin segitiga ya. Ini kan panjang tali 0,2. Untuk nyari tinggi ini saya nyari ini dulu, nyari X dulu ini. Nah, kan nanti tinggal panjang tali kan 0,2, berarti panjang tali ini sama dengan X ditambah H. Oke ya. Oke, kalau kita pakai segitiga ini, X ini kan berarti sisi samping. Sedangkan panjang tali ini kan sisi miring. Kalau ada samping sama miring kan kita pakai cos. Jadi cos 60 sama dengan ini ya. Masukkan nilainya. Maka X-nya akan ketemu 0,1. Kalau ini X-nya 0,1, berarti tingginya ini juga 0,1.
kita masukkan, berarti nilainya ini 0,1. Nah, 0,1 silakan masukkan, dihitung, maka kecepatan setelah tumbuh kan 1,4. Masukkan ke sini. Nah, maka V pelurunya akan ketemu 210 meter per sekon. Ya adik-adik ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.